Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan pastinya subscribe karena di video kali ini aku bakal membawakan cerita paling epik tentang Jazz No Limit. Cerita ini bukan cuma soal game, tapi juga perjuangan, kehidupan, dan rahasia dunia digital yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Yuk aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan setiap update terbarunya. Langsung aja kita mulai. Ini dia, level terakhir Jazz No Limit. Jazz No Limit sedang berada di studio gaming miliknya ketika sebuah notifikasi aneh muncul di layar komputer. Bukan dari YouTube, bukan juga dari game Mobile Legends yang biasa ia mainkan. Notifikasi itu berasal dari aplikasi yang tidak pernah ia install, bernama Game Realitas Terakhir. Penasaran, ia mencoba membuka aplikasi itu. Seketika layar menjadi hitam dan suara misterius terdengar, "Selamat datang di level terakhir, Jazz. Semua yang kamu bangun akan diuji." Jazz sempat mengira ini adalah semacam konten perang digital, tapi semua terasa terlalu nyata. Tak lama, komputer mati total, listrik di studio padam. Jazz berjalan keluar ruangan dan mendapati seluruh kompleks seperti kehilangan aliran listrik. Yang lebih mengejutkan lagi, mobil-mobil berhenti di jalan, dan orang-orang memandangi langit yang tampak seperti glitch game. Dalam kebingungan, Jazz mendapat panggilan dari Siska Cole, istrinya. "Bang, aku juga lihat notifikasi itu, ada sesuatu yang aneh di rumah," katanya dengan suara panik. Jazz segera bergegas pulang, melewati jalanan yang kini dipenuhi layar-layar LED iklan yang menampilkan wajahnya disertai kalimat "Player 1 terpilih". Setibanya di rumah, Jazz mendapati pintu rumah terbuka. Di ruang tamu, layar TV menyala sendiri menampilkan dirinya sedang bermain game, tapi bukan di dunia nyata. Video itu menampilkan dia di arena seperti turnamen, bertarung dengan makhluk-makhluk aneh. "Ini bukan promosi game biasa," gumamnya. Di tengah kebingungan, tiba-tiba muncul seorang pria tua berpakaian seperti penjaga kuil, berdiri di depan rumahnya. "Jazz, waktumu telah tiba. Dunia digital dan nyata akan menyatu. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan level terakhir." Jazz merasa seolah dirinya berada di tengah film sci-fi. Tapi semua ini benar-benar terjadi. Ia mulai menyadari bahwa kehidupannya sebagai gamer dan YouTuber bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari rencana besar yang belum pernah ia bayangkan. Ditemani Siska yang masih kebingungan, Jazz masuk ke dalam ruang game pribadinya. Di sana, mereka menemukan helm VR yang tidak pernah ada sebelumnya. Di samping helm itu, tertulis sebuah pesan, "Pasang ini, dan lihat siapa kamu sebenarnya." Dengan napas berat, Jazz mengenakan helm tersebut. Dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di rumahnya, melainkan di sebuah arena seperti game survival, dengan ribuan penonton digital menyaksikan. Dan petualangannya baru saja dimulai. Saat Jazz membuka matanya, ia berdiri di tengah arena kosong yang luas, lantainya berkilau seperti kaca, dan langit di atasnya terlihat seperti papan sirkuit elektronik. Suara gema mengumumkan, "Selamat datang, Player 1. Misi pertama, bertahan hidup dari bayanganmu sendiri." Tiba-tiba, dari balik asap digital, muncul sosok yang menyerupai dirinya, tapi lebih gelap, dengan mata merah menyala. Bayangan itu mengangkat senjata digital, memulai serangan pertama. Jazz melompat menghindar dan secara naluriah mengaktifkan jurus andalannya seperti di Mobile Legends. Jazz berhasil menghindar, tapi lawannya terus berevolusi, mempelajari gerakannya. "Ini gila," pikirnya, "game ini membaca seluruh sejarah permainanku." Ia mulai berpikir secara strategis, memadukan gaya bermain klasik dan improvisasi. Saat pertarungan semakin sengit, penonton digital bersorak, memberi komentar seperti di kolom live stream. Jazz merasa adrenalinnya terpacu. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan, ini adalah ujian. Dengan kombinasi gerakan unik dan serangan kilat, Jazz akhirnya menjatuhkan versi bayangannya. Begitu lawan roboh, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam dada Jazz. Sebuah tulisan muncul di langit, "Level 1 selesai. Kamu kini membawa kekuatan baru, Shadow Mode." Tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh, dan Jazz jatuh ke level selanjutnya. Ia mendarat di ruangan berisi ribuan pintu, masing-masing dengan simbol unik, ada logo YouTube, joystick, hingga wajah-wajah misterius. "Setiap pintu adalah bagian dari masa lalumu," ujar suara sistem. Jazz memilih pintu bergambar joystick retro. Di balik pintu itu,
Ia memasuki masa kecilnya, saat ia pertama kali mengenal dunia game. Ia melihat dirinya kecil sedang bermain PS1 di ruang tamu sempit rumahnya. Ibunya memanggil dari dapur, menyuruhnya belajar. Tapi ia tetap bermain. Tiba-tiba versi masa kecil itu menoleh padanya dan bertanya, "Apa kamu sudah cukup dewasa untuk bermain game sekarang?" Jess terdiam. Waktu dan kenangan kini jadi bagian dari permainan. Ia mulai mengerti, game ini bukan hanya tentang skill, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Jess berjalan menyusuri versi digital rumah lamanya. Suasananya hangat, penuh memori. Ia mendengar tawa saudara-saudaranya, ayahnya yang menyalakan radio, dan ibunya menyuapinya makan saat masih kecil. Tapi semakin dalam ia masuk, suasana berubah gelap. Dinding rumah mulai mengelupas, dan cahaya redup. Suara sang ibu berubah jadi gema, "Kalau kamu hanya main game terus, masa depanmu mau jadi apa, Jess?" Seketika layar besar muncul, memperlihatkan komentar-komentar haters, "Gamer nggak punya masa depan, numpang tenar doang." Jess memejamkan mata. Ia tahu betul tekanan yang pernah ia alami. Tiba-tiba, dari lorong rumah muncul monster berbentuk kumpulan komentar negatif. Makhluk itu menyerang dengan kata-kata tajam yang menembus mental. Jess merasakan luka batin yang lama ia kubur kembali terbuka. Namun dari sudut ruangan muncul sosok muda, Jerome Pauline dalam bentuk avatar hologram, berkata, "Jangan dengar suara itu, bro. Lo bukan gamer biasa, lo inspirasi." Dengan kode tangan, Jerome melempar Jess sebuah tameng transparan bertuliskan, "Ketulusan." Jess mengangkat tameng itu, memantulkan serangan komentar negatif. Makhluk itu mengerang, lalu hancur menjadi bintang-bintang. Cahaya terang mengisi ruangan. Pintu berikutnya terbuka. Sebelum pergi, Jess menatap sosok ibunya dalam kenangan itu. Ia terdiam, lalu berbisik, "Ma, aku nggak sia-siakan semuanya." Dan pintu itu tertutup sendiri. Setiap langkah membawanya makin dalam ke ruang memori dan kesadaran. Ia mulai paham, misi ini adalah pencarian jati diri dalam bentuk digital. Ia kini sadar, untuk menyelesaikan permainan ini, ia tak hanya harus jadi gamer terbaik, tapi juga pribadi yang utuh. Jess masuk ke level berikutnya dan langsung disambut suasana turnamen digital. Lampu-lampu sorot menyala, penonton bersorak. Di depannya, ada 5 pemain lain, salah satunya adalah Reza Arab. "Lama nggak lihat kamu di arena, Jess," ujar Reza, mengenakan armor digital. "Kita satu tim atau lawan kali ini?" Jess mengangkat alis, bingung. Sistem menjawab, "Battle Royale, satu pemenang bertahan." Semua pemain segera berpencar. Jess tahu ini ujian berat, karena semua lawan adalah ikon dunia gaming. Ia bertarung melawan Tan Boy Kun yang menyulap makanan jadi senjata, melawan Winda Basudara dengan sihir narasinya yang mempengaruhi pikiran, dan melawan Gemma Shaw yang berubah jadi avatar gila. Tapi pertempuran paling berat adalah melawan Reza Arab. Mereka bertarung dalam dunia simulasi VR, menggunakan kombinasi game retro dan modern. Jess kalah telak di awal, tapi ia bangkit dengan Shadow Mode. Jess mengingat latihan-latihan lamanya, jam tidur yang dikorbankan, dan semangat yang tak pernah padam. Dengan taktik cerdas, ia menipu Reza dengan pantulan bayangan, lalu mengaktifkan serangan kombinasi. Reza jatuh dan tertawa, "Lu layak, bro. Gue tunggu lu di level terakhir." Tubuh Reza menghilang, menyatu ke dalam sistem. Jess menang, namun kemenangan itu tak membuatnya bangga. Ia melihat ekspresi lelah Reza, dan merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dunia game ini mulai terasa lebih nyata daripada hidupnya. Level itu berakhir, tapi sebuah catatan muncul, level berikutnya, dunia nyata. Siapkan dirimu. Ketika Jess membuka mata, ia kembali ke kamarnya. Tapi sesuatu terasa berbeda. Dinding ruangan memiliki pantulan holografik samar, dan jam di mejanya bergerak mundur. Ia mencoba memegang mouse, tapi tangannya menembusnya seperti kabut. Jess berjalan keluar dan menemukan kota Jakarta dalam keadaan seperti terbekukan, orang-orang diam membeku di tempat, burung-burung berhenti di udara, dan mobil-mobil tak bergerak. Di tengah kekacauan itu, Siska muncul, tapi ia terlihat transparan. "Bang, kamu di antara dua dunia. Dunia nyata dan digital mulai menyatu," ucap Siska lirih. Ia mencoba menyentuh Jess, tapi tangannya menembus tubuhnya. Satu-satunya cara kembali sepenuhnya adalah menyelesaikan level terakhir. Dari jauh, layar raksasa LED di gedung SCBD menyala menampilkan wajah sistem misterius.
Jazz No Limit, jika kamu gagal, realitas ini akan kacau. Banyak yang menggantungkan hidup dari dunia digital, termasuk kamu. Jazz terdiam. Ia teringat jutaan subscriber yang menontonnya, anak-anak muda yang termotivasi dari kisahnya, dan orang-orang yang menjadikannya panutan. Ini bukan sekadar misi pribadi, ini menyangkut seluruh ekosistem kreator dan penontonnya. Sistem memberi instruksi, temukan 3 kristal, waktu, nilai, dan keberanian. Mereka tersebar di antara 3 dunia, masa lalu, masa depan, dan dalam dirimu sendiri. Jazz memulai perjalanan ke dunia waktu, pertama ke masa depan. Ia dibawa ke ruang di mana ia melihat dirinya sendiri di usia 50 tahun, lupa bermain, lupa senyum, hanya sibuk mencari views. Apakah ini aku nanti? Tanyanya lirih. Versi tua dirinya tak menjawab, hanya menatap cermin sambil menangis. Di cermin, terpampang tulisan, kamu lupa kenapa kamu memulai. Jazz menangis. Ia menyentuh tangan versi tuanya, dan tubuh itu mencair menjadi kristal biru, kristal nilai. Sekarang tinggal 2 lagi, dan waktu pun kembali berjalan. Ia tahu, hidupnya kini bukan sekadar konten, tapi cerminan perjuangan dan pengaruh yang lebih besar. Jazz kini dikirim ke dunia masa lalu, tahun 2017, masa-masa awal ia memulai channel YouTube-nya. Ia melihat dirinya yang muda, penuh semangat, membuat konten tanpa lighting mewah dan tanpa sponsor. Ia mendekati versi mudanya yang sedang berbicara ke kamera. Apa kamu pikir ini akan berhasil? Tanya versi muda. Jazz menjawab, ya, karena kamu melakukannya dengan hati. Lalu muncul suara dari langit-langit studio sempit itu, tunjukkan bahwa kamu masih memiliki semangat itu. Lawanlah rasa lelahmu sendiri. Tiba-tiba dinding studio runtuh, dan muncul makhluk raksasa dari kumpulan file video lama, komentar negatif, dan burnout. Monster itu menyerang Jazz dengan kilatan cahaya yang membuatnya sulit bernapas. Jazz terjatuh. Tapi dari saku hoodie-nya, muncul buku kecil berjudul, Kenapa Aku Mulai. Ia membukanya dan membaca, aku ingin menghibur, bukan hanya viral. Kalimat itu membuat semangatnya bangkit. Dengan satu teriakan keras, ia mengaktifkan Ultimate Legacy Mode. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya dan monster itu hancur perlahan. Dari reruntuhan monster itu, muncul kristal merah, kristal waktu. Kini hanya 1 kristal tersisa, dan itu harus ia temukan dalam dirinya sendiri. Level itu menutup dengan pesan, kembali ke arena utama. Final dimulai. Jazz kembali ke dunia utama. Kali ini, seluruh YouTuber terkenal muncul sebagai avatar hologram. Ria Ricis, Jerome Pauline, Windah, Tan Boy Kun, hingga Deddy Corbuzier. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Kita semua pernah melewati ujian ini, bro, ujar Deddy. Tapi kamu menghadapi versi paling kompleks. Karena kamu hidup di zaman transisi, manusia dan digital. Sistem mengumumkan, final dimulai. Hadapi versi terlemah dari dirimu sendiri, rasa takut. Dari tengah arena, muncul sosok Jazz No Limit berpakaian lusuh, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keraguan. Sosok itu melemparkan pertanyaan tajam, kamu yakin semua ini bukan kebetulan? Kamu cuma hoki, bukan hebat. Setiap kalimat itu menembus hati Jazz seperti panah. Tapi dari jauh, terdengar suara Siska, Bang, kamu hebat bukan karena jumlah subscriber. Tapi karena kamu nggak pernah menyerah. Kata-kata itu membangkitkan keberanian Jazz. Ia maju, memeluk versi lemahnya, dan berkata, aku tidak sempurna, tapi aku terus berusaha. Tubuh itu berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan Jazz. Muncul cahaya emas, kristal keberanian. Ketiga kristal bersinar dan membentuk simbol tak dikenal di udara. Sistem mengucapkan, kamu telah selesai. Tapi satu keputusan terakhir harus dibuat. Sistem menghadapkan Jazz pada 2 pilihan, kembali ke dunia nyata dengan seluruh ingatan tentang petualangan ini, atau melupakan semuanya dan hidup biasa sebagai konten kreator. Jika ia memilih mengingat, maka setiap konten selanjutnya akan berisi makna dan pesan mendalam, tapi penuh beban dan tekanan moral. Jika melupakan, ia bisa bahagia, tapi tak akan pernah tahu tujuan sejatinya. Jazz berpikir panjang. Ia menatap para YouTuber lain yang diam, menunggu keputusannya. Ia memandang kristal-kristal yang kini mengambang di atas kepalanya. Akhirnya, ia berkata, aku memilih untuk mengingat. Karena hidup bukan tentang seberapa besar angka di layar, tapi seberapa banyak hati yang kita sentuh. Sistem tersenyum,
Untuk pertama kalinya berbentuk wajah, ternyata itu adalah wajah AI bernama Arya, Artificial Reality Interface Asia. Kamu lulus, Jess. Arena runtuh perlahan. Dunia nyata dan digital kembali berpisah. Jess terbangun di studio gamenya, peluh menetes di dahi. Di laptopnya, muncul folder baru bertuliskan, level terakhir. Isinya, video petualangannya yang bisa diunggah kapan saja. Jess membuka channel YouTube-nya dan memulai live stream. Penontonnya langsung membludak. Tapi kali ini, bukan tentang game, melainkan tentang perjalanan yang ia alami. Ia menceritakan semua dengan jujur. Tentang ketakutannya, tekanannya, dan bagaimana ia belajar dari setiap versi dirinya sendiri. Komentar mulai membanjiri, "Bang, gue juga ngalamin burnout, gila, ini lebih dari sekadar konten, lo inspirasi hidup." Jess membaca satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, videonya jadi trending nomor 1. Tapi bukan karena viral, melainkan karena menyentuh banyak orang. Jess sadar, kisahnya bukan akhir. Ia menjadi pionir, konten kesadaran digital, konten yang menghibur dan menyembuhkan. Banyak YouTuber lain mulai mengikuti langkahnya. Platform pun berubah. Dari sekadar tempat hiburan, menjadi ruang tumbuh bersama. Jess dan Siska merayakan momen itu dalam kesederhanaan. "Gue udah nggak main buat menang," ujar Jess. "Gue main buat hidup." Dan hidup, akhirnya, terasa nyata. Beberapa minggu kemudian, Jess menerima undangan misterius dari YouTube Asia. Surat itu hanya bertuliskan, "Selamat datang di Creators Consciousness Level." Ia terbang ke Singapura. Di sana, ia bertemu dengan kreator dari seluruh dunia yang mengalami pengalaman serupa. Ternyata, level terakhir adalah uji karakter, yang hanya diberikan kepada mereka yang siap jadi pemimpin digital dunia baru. Dalam konferensi itu, Jess diminta menjadi mentor untuk generasi baru konten kreator. Ia berbagi bukan hanya cara membuat konten, tapi juga cara mengatasi tekanan mental dan menjaga integritas. Jess berdiri di panggung utama, menatap ribuan kreator muda di hadapannya. Ia tersenyum, lalu berkata, "Dulu saya berpikir game adalah segalanya. Sekarang saya tahu, hidup adalah game yang paling penting." Suara tepuk tangan memenuhi aula. Siska menyaksikan dengan bangga. Jess No Limit bukan hanya seorang gamer lagi, tapi ikon perubahan. Wah, itu dia akhir dari cerita, level terakhir Jess No Limit. Gimana menurut kalian? Keren banget kan perjalanan digital dan batinnya? Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka gaming, YouTube, atau kisah penuh makna kayak gini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di episode cerita berikutnya. Ingat, hidup ini adalah game, dan kamu adalah player utamanya. Stay kreatif, stay